Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya, Maslahah Tunisa, dan ketiga rekan saya, ada Dewi Nurul Aulia, ada Yuni Indahsari, dan Rusmiati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara membuat bahan ajar menggunakan PowerPoint secara interaktif, khususnya pada materi statistika. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita harus masuk dulu ke Microsoft PowerPoint-nya. Setelah itu, sudah ada lembarnya, kita masukkan judul pada slide pertama. Judul dan identitas dari kami. Di sini, masukkan judul. Judul kita adalah statistika. Setelah itu, kita perbesar font dari judulnya agar terlihat jelas. Untuk fontnya, kita cari font yang lebih menarik. Menarik namun jelas terbaca. Di sini saya pakai font ini. Untuk warnanya kita samain dengan yang ini, kita taruh di sini. Setelah itu kita bisa menampilkan efek ini biar terlihat lebih menarik lagi. Setelah itu kita copy dengan Ctrl C dan paste dengan Ctrl V. Gunanya untuk apa dipaste? Untuk lebih menciptakan efek bayangan. Untuk warnanya kita pakai warna ini. Kita atur letaknya. Setelah itu di kanan send to back seperti ini statistika. Setelah itu kita insert text lagi oleh kami dari kelompok 6 ya, kelompok 6. Nah, di sini udah ada nama kelompoknya, kita langsung copy saja. Persingkat waktu. Setelah itu kita atur. Kita bisa mengatur fontnya, center lagi atau yang lain bebas. 16 agar terlihat jelas. Nah, di sini. Nah, udah jadi seperti ini. Tinggal kita warnain. Untuk warnanya sama ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita letakkan, kita kasih identitas kelas kita PBAM 5B. Ini juga taruh di tengah. Nah, seperti ini. Kita taruh letaknya. Oke, kita lanjut ke slide 2. Pada slide 2 ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang ada dalam PowerPoint-nya. Di dalam PowerPoint itu, yang pertama harus ada kompetensi dasar dan indikator dari materinya, yaitu materi statistika. Yang kedua adalah peta konsep dari materinya. Yang ketiga adalah materinya, terutama. Dan yang keempat itu ada contoh soalnya. Langsung saja kita ke tahap pembuatan slide kedua. Pada slide kedua kita klik di menu home, ada new slide, kita pilih yang ini. Untuk tulisannya kita hapus saja karena kita tidak memerlukannya. Kita akan menggunakan shape. Di insert atau di sini sudah ada shape-nya, kita pilih yang menurut kita. Di sini saya menggunakan ini. Seperti ini. Setelah itu kita edit text, menu. Seperti ini. Setelah itu kita shape lagi. Saya menggunakan ini. Setelah itu kita di sini. Ini untuk warnanya saya pilih menggunakan ini. Kita copy saja sebanyak 4. Taruh sini. Taruh sini. Taruh sini juga. Kurang biar tengah-tengah ya. Untuk desainnya bisa bebas sesuai kreativitas masing-masing. Untuk ini teksnya kompetensi
materi dasar dan indikator. Untuk ini peta konsep, klik kanan edit text, peta konsep. Untuk ini materi. Dan yang keempat adalah contoh soal. Seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat KD dan IPK di PowerPoint. Pertama-tama kalian udah buat terlebih dahulu KD dan IPK di Word. Kalian bisa cari KD dan IPK ini di internet. Lalu kita kopas dan kita bisa copy paste ke dalam PPT. Kita buat stepsnya terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste tabel KD dan IPK-nya. Lalu kita salin ke dalam PPT. Kemudian cara membuat peta konsep. Yang pertama, kalian tetap harus membuat peta konsepnya terlebih dahulu di dalam Word supaya lebih memudahkan kita. Lalu kita copy, kemudian kita pindahkan ke dalam PowerPoint. Lalu kita ukur sesuai dengan kemauan kita, ukur seberapapun. Lalu kita edit bagian tabelnya ya. Sebenarnya ini tuh opsional, terserah kalian mau edit atau enggak, tapi di sini saya mau edit. Nah, saya akan blok yang bagian atasnya dengan warna biru. Kemudian kita lihat di bagian peta konsep. Kalau kalian pengen edit aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan cara menaruh materi pada slide PowerPoint. Di sini kita buka aplikasi PowerPoint-nya, Microsoft PowerPoint-nya. Di sini ada 3 slide. Jika kurang, kalian bisa tambah slide-nya. Di sini saya 3 dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan materi dalam Microsoft Word. Jadi kita tinggal kopas saja nanti materinya, lalu kita taruh di slide PowerPoint-nya. Kita copy paste yaitu Ctrl+C. Kita ke slide-nya, lalu ke insert, lalu ke text box. Terus kita Ctrl+V. Kita perpendek teksnya dan kita sesuaikan teksnya taruh di mana. Lalu kita edit sedikit, kayak tulisannya kita rubah menjadi Times New Roman. Lalu ke text box untuk menuliskan materi. Di sini buat yang selain Times New Roman. Nah, untuk slide 2 kita ke Word lagi untuk materi selanjutnya, yaitu di sini ada diagram batang. Kita copy paste lagi, copy paste Ctrl+C, lalu kita ke PPT-nya, terus insert, lalu teks, terus Ctrl+V. Kita perpendek lagi teksnya karena ini kepanjangan dan tidak muat di PPT. Kita perpendek. Nah, lalu kita sesuaikan teksnya mau taruh di mana dan rubah hurufnya menjadi Times New Roman. Karena di sini diagram batang ada gambar, kita copy paste gambarnya pakai Ctrl+C lagi, lalu ke PowerPoint-nya dan Ctrl+V. Kita sesuaikan gambarnya di bawah teks. Selanjutnya untuk slide 3 kita pergi lagi ke Microsoft Word untuk mengcopy paste materi selanjutnya. Kita copy paste Ctrl+C, lalu ke insert, terus text box lagi, lalu Ctrl+V. Sesuaikan lagi. Dan Times New Roman. Terus selanjutnya kita ke Microsoft Word untuk mengambil gambar rumusnya. Ctrl+C dan Ctrl+V. Sesuaikan di bawah materi min data tunggal.
sesuaikan. Nah, kita lalu ke Microsoft Word lagi untuk mengcopy materi selanjutnya. Ctrl+C, lalu ke PPT, terus Ctrl+V. Textbox lalu ke Ctrl+V. Nah, kita sesuaikan lagi. Dan jangan lupa hurufnya, karena di atas sebelum-sebelumnya Times New Roman, maka ini juga Times New Roman. Dan sekarang sudah selesai penaruhan materi pada slide PPT. Bisa dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat contoh soal. Di sini saya sudah sediakan contoh soal beserta jawabannya dari kategori mudah, sedang, dan sukar. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu kategori mudah. Saya copy paste saja dari sini. Copy. Nah, di sini kita masukkan shapes, lalu text box. Kita pastekan soal yang tadi kita copy. Beri nomor 1. Kita letakkan di sini. Ya. Oh ya. Kita beri teks dulu. Ini merupakan contoh soal kategori mudah. Kita masukkan lagi shapes, text box. Kategori mudah. Taruh di atas. Kemudian untuk jawabannya kita ambil dari sini, dari file yang sudah disediakan. Insert text box lagi, lalu kita pastekan jawaban tadi. Ya, sudah muncul di sini. Ini merupakan contoh soal beserta jawabannya dari soal kategori mudah. Yang kedua, soal kategori sedang. Seperti biasa, text box lalu ketikkan kategori sedang. Simpan di atas. Kita copy lagi dari file ini soal kategori sedang ini. Copy. Kita pastekan sebelumnya seperti biasa shapes, text box, paste. Oh. Kita sesuaikan ukurannya. Ya, sudah. Seperti ini. Kita beri nomor 2, soal nomor 2. Kita copy lagi jawabannya. Lalu pastekan di sini. Insert shapes, text box, paste. Sudah. Kita masuk ke soal kategori sukar. Beri teks dahulu. Kategori sukar. Kita masukkan soalnya. Yang ini. Pastekan. Sesuaikan ukurannya agar tidak melebihi batas dari ini. Sesuaikan posisi. Kita masukkan jawabannya. Copy lagi dari file ini.
insert, shapes, text box, paste. Disesuaikan ukurannya. Oke, sepertinya tidak muat ya di slide yang ini. Kita taruh saja di slide selanjutnya. Oke, sini. Shapes, text box, paste. Oke. Ya, di sini. Nah, dalam membuat contoh soal ini, kita dapat mengkreasikan agar terlihat lebih menarik. Seperti kita bisa merubah fontnya agar lebih menarik. Ya, seperti ini contohnya. Saya menggunakan font Mayandra GD. Ini. Menggunakan misalkan font Kristen ITC. Ini bebas ya fontnya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini juga bisa diberi warna, misal warna biru, ya. Sama untuk slide selanjutnya juga, ini bisa diberi warna dan fontnya bisa dirubah. Kita samakan seperti tadi, warna biru. Ini menggunakan font Mayandra GD. Sama jawabannya juga. Kemudian untuk soal kategori sukar, sama fontnya Kristen ITC. Dan ini, oh ya, ini belum diberi nomor soal, kita beri nomor 3. Dan ini jawabannya sudah di slide selanjutnya ya, jadi ini dihapus karena tidak muat. Ini diberi warna biru. Ini fontnya Mayandra. Oke, sudah. Sudah seperti ini. Dan sekian, itu merupakan tutorial dari membuat contoh soal. Terima kasih. Baiklah, karena slide 1, slide 2 sudah selesai, slide kompetensi dasar, slide peta konsep, slide materi, slide contoh soal juga sudah semua. Selanjutnya kita akan membuat PPT ini lebih menarik dengan cara menambahkan fitur hyperlink. Sebelum ke fitur hyperlink, kita akan membuat shape-nya terlebih dahulu dengan cara shape seperti ini. Ini untuk back atau kembali. Insert text, edit text, back, kembali, dan kita tulis next. Setelah kita membuat ini, kita juga tambahkan untuk kembali ke menu. Untuk shape-nya bebas ya. Kita copy semua, ini semua slide. Kita letakkan, kita atur nanti. Di sini kita hapus saja karena ini slide awal tidak memerlukan hyperlink. Kita hanya memerlukan nextnya saja.
peta kondisi. Untuk cara membuat hyperlink adalah klik shape-nya, kemudian insert hyperlink, place in document, kemudian ke next slide. Seperti itu. Kompetensi dasar kita klik hyperlink, kita tunjukkan ke slide kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar ada pada slide 3, maka kita pilih slide 3. Oke. Peta konsep, klik hyperlink, dan di slide 4 kita oke. Materi itu ada di slide kelima. Slide kelima, klik oke. Contoh soal itu dimulai dari slide, kita cek terlebih dahulu. Ada di slide 8, kita klik. Pada back kita ke menu insert hyperlink ke slide sebelumnya, yaitu proposal. Klik next, hyperlink, next slide. Untuk slide selanjutnya juga dilakukan yang sama sampai slide terakhir. Klik back, hyperlink, previous slide. Ini untuk mengembalikan ke menu. Menu itu ada di slide 2. Next slide. Slide selanjutnya sama, tapi ya, kita sudah pindah menu hyperlink ke slide 2 karena menu itu dari slide 2. Back, previous slide. Untuk next ke next slide. Lakukan hal yang sama di setiap slide. Coba teman-teman, grafik bisa dipindah. Selesai. Pada slide terakhir kita hapus yang next-nya. Kita bisa pindah. Bisa juga kita menambahkan peta awal slide awal. First slide. Oke, sudah jadi. Maka PPT pun bisa langsung dikenakan. Kita langsung coba saja memulai dengan slideshow. Next, untuk ke slide selanjutnya. Berhasil. Setelah itu ke kompetensi dasar. Sudah ada kompetensi dasarnya. Kembali lagi ke menu. Ada peta konsep.
klik berhasil, kembali lagi ke menu, kita cek materinya sudah berhasil, klik next untuk materi selanjutnya, berhasil, klik next untuk materi selanjutnya, berhasil, kita back, berhasil juga, ke menu, kita ke contoh soal, next, berhasil, next lagi, berhasil, next lagi, berhasil, next, berhasil. Untuk slide terakhir, kita akan kembali ke slide awal, berhasil juga. Maka, PPT pun sudah siap. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.